Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video berikut ini adalah video yang ke-33 yang berisikan pengetahuan dasar atau product knowledge tentang sand pump beserta kelengkapannya yang umum digunakan, yaitu dalam hal menghitung biaya pemilikan dan operasional alat serta biaya satuan dan total biaya produksinya dalam suatu pekerjaan atau suatu proyek. Bila suka dengan video ini, tolong bantu like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya banyak lagi pengalaman yang bisa kami sampaikan dan kalian dapat mengikutinya. Bila ada pertanyaan atau saran, silahkan ditulis pada kolom komentar. Video ini kodenya adalah 14 SND 04. Foto ini menunjukkan aktivitas daripada pembongkaran pasir di atas tongkang dengan 4 monitor, 1, 2, 3, 4, dan pasirnya pun sudah mulai berkurang. Ini diarahkan ke pipa intake sand pump ke arah sini. Sedangkan yang di belakang ini adalah water pump. Biaya pemilikan dan operasional alat. Untuk sand pump, biaya pemilikan dan operasionalnya terdiri dari ada dua, yaitu biaya pemilikan dan biaya operasinya. Biaya pemilikan terdiri dari depresiasi atau penyusutan, bunga modal, pajak, dan asuransi. Sedangkan biaya operasinya terdiri dari bahan bakar, minyak pelumas, gemuk atau grease, dan filter. Juga biaya ban, biaya reparasi atau perbaikan, biaya upah operator dan pembantunya, serta hal-hal khusus atau special item. Tinggi rendahnya biaya pemilikan alat dan operasionalnya dipengaruhi oleh faktor kondisi medan kerja, tipe pekerjaan, harga bahan bakar dan minyak pelumas, tingkat bunga modal, pajak dan asuransi, dan lain-lainnya. Biaya pemilikan dan operasional alat. Yang pertama di sini adalah biaya pemilikan alat. Biaya ini adalah jumlah antara penyusutan alat, bunga modal, dan asuransi, yaitu biaya penyusutan, di mana biaya penyusutan ini adalah harga modal yang hilang pada suatu peralatan yang disebabkan karena umur pemakainya. Biaya penyusutan ini rumusnya adalah harga alat dikurangi harga ban dikurangi dengan nilai sisa alat, kemudian dibagi dengan umur pemakaian alat. Banyak cara untuk menghitung biaya penyusutan, akan tetapi dalam perhitungan di sini kita menggunakan metode straight line, yaitu turunnya nilai modal dilakukan dengan pengurangan nilai penyusutan yang sama besar sepanjang umur kegunaan dari alat. Jadi dihitung rata-rata per jam. Biaya modal, asuransi, dan pajak. Meskipun alat dibeli dengan tunai, tetap dianggap sebagai pinjaman. Jangka waktu pinjaman umumnya adalah 2 tahun.
Nilai asuransi tergantung kepada kondisi alat dan kondisi medan kerjanya. Rumus dari bunga modal asuransi dan pajak sama dengan faktornya dikalikan dengan harga alat dikalikan dengan bunga modal per tahun. Kemudian dibagi dengan jam pemakaian per tahun. Faktor di sini rumusnya sebagai berikut, di mana N adalah umur ekonomis alat, sedangkan R sama dengan nilai sisa alat. Ini adalah foto sand pump, sedangkan ini water pump. Biaya operasional alat terdiri dari biaya bahan bakar, di mana kebutuhan bahan bakar berbeda untuk setiap alat atau merek mesin. Biasanya diperoleh dari pabrik atau data di lapangan. Pemakaian bahan bakar per jam akan bertambah bila mesin bekerja berat. Biaya pelumas terdiri dari oli mesin, oli transmisi, oli swing, oli hidrolis, oli final drive, oli gemuk. Pemakaian bahan pelumas per jam bertambah bila mesin bekerja berat. Biaya bahan bakar atau pelumas adalah sama dengan jumlah kebutuhan bahan bakar atau pelumas per jam dikalikan dengan harga satuannya. Biaya filter adalah sama dengan jumlah filter yang diganti dikalikan dengan harga filter dan dibagi dengan umur atau lifetime daripada filter tersebut. Tetapi umumnya biaya filter ini dihitung sama dengan 50% dari jumlah biaya pelumas. Artinya tidak termasuk biaya bahan bakar. Biaya ban. Umur ban dari alat sangat dipengaruhi oleh kondisi medan kerjanya, di samping kecepatan dan tekanan angin, serta kualitas ban yang digunakan. Rumus dari biaya ban sama dengan harga ban dibagi dengan umur pemakaian ban. Biaya perawatan dan perbaikan adalah merupakan biaya perbaikan dan perawatan alat sesuai dengan kondisi operasinya. Makin berat alat bekerja, maka makin besar pula biaya perawatan dan perbaikannya. Rumus dari biaya perbaikan sama dengan faktor perbaikan dikalikan dengan harga alat dikurangi harga ban. Kemudian dibagi dengan umur pemakaian alat. Biaya operator dan pembantu operator adalah biaya operator dan pembantunya setiap tahun atau setiap bulan dibagi dengan rata-rata jam operasi alat tiap tahun atau tiap bulan, termasuk biaya cuti, pengobatan, pakaian, dan sepatu, atau lain-lainnya. Rumus daripada biaya operator dan pembantu operator adalah upah operator dan pembantu operator tiap bulan atau tiap tahun dibagi dengan jam operasinya tiap bulan atau tiap tahun. Di sini yang dimaksud dengan biaya hal-hal khusus adalah biaya spare part yang keausannya lebih cepat dibandingkan dengan lainnya. Itu tidak termasuk dalam biaya perbaikan, akan tetapi diperhitungkan tersendiri dalam hal-hal khusus atau special item. Ini adalah daftar isian atau tabel tentang biaya pemilikan dan operasi alat. Ini foto yang menunjukkan telah dipasangnya 2 set sand pump, 4 monitor, 2,
3, 4, dan 2 set sand pump. 1, 2. Di atas tongkang SPB 3212. Foto ini menunjukkan bahwa tongkang sudah merapat di pelabuhan bongkar dengan terisi pasir penuh. Sedangkan ini adalah pipa yang menyalurkan hasil produksi sand pump yang ada di sini, di atas tongkang ini, disalurkan lewat sini ke arah daratan. Contoh perhitungan. Jika diketahui bahwa harga sand pump Nissan RD10 sebesar 550 juta, harga gearbox 350 juta, ini yang dimaksud sebenarnya 550 juta ini termasuk ini, hanya dipisah harga gearboxnya ini. Nilai sisa alat 20%. Harga BBM Rp12.000 per liter, harga oli sekian, harga grease Rp75.000 per kilogram, bunga bank 15%, asuransi 2%, pajak 2%. Umur ekonomis sand pump 20.000 jam, konsumsi BBM-nya 23 liter per jam, konsumsi oli mesin 0,10 liter per jam, oli transmisi final drive hidrolis kosong 0, sedangkan konsumsi grease 0,03 kg per jam. Biaya perbaikan dan perawatan 15%. Biaya operator dan pembantunya terdiri dari gaji operator, konsumsi operator, ini konsumsi harian, ini semuanya per tahun, cuti operator, pengobatan operator dan pembantunya, pakaian dan sepatunya, dan lain-lain, totalnya sebesar Rp248 juta per tahun. Kita disuruh menghitung biaya pemilikan dan operasionalnya. Jawabannya sebagai berikut. Biaya penyusutan sama dengan harga alat 550 juta dikurangi harga ban 0 dikurangi dengan nilai sisa alat, yaitu 20% kali 550 juta sama dengan 440 juta rupiah. Kemudian dibagi lagi dengan umur pemakaian alat, yaitu 20.000 jam, sehingga biaya penyusutan sama dengan Rp20.000 per jam. Biaya bunga, asuransi, dan pajak sama dengan faktornya ini dikalikan dengan harga alat, kemudian dikalikan lagi dengan bunga per tahun, yaitu Rp550 juta dikalikan 19%. Kemudian dibagi dengan jam pemakaian per tahun, yaitu 4.000 jam. Sehingga biaya bunga, asuransi, dan pajak sama dengan Rp16.720 per jam. Total biaya pemilikannya sama dengan Rp38.720 per jam. Biaya operasionalnya terdiri dari biaya bahan bakar Rp276.000 per jam. Ini konsumsi BBM per jam, sedangkan ini harga satuannya. Biaya oli mesin Rp5.000 per jam, dan
Biaya grease sama dengan Rp2.250 per jam. Sedangkan biaya filter 50% dari biaya pelumas ini, tidak termasuk biaya bahan bakar, sama dengan Rp3.625 per jam. Biaya perbaikan dan perawatan sama dengan faktor perbaikan, yaitu 15%, dikalikan dengan harga alat dikurangi harga ban, yaitu Rp550 juta dikurangi harga bannya 0. Kemudian dibagi dengan umur pemakaian alat, yaitu 20.000 jam, sama dengan Rp4.125 per jam. Biaya operator dan pembantunya sama dengan total upahnya, yaitu Rp248 juta dibagi dengan jumlah jam kerja per tahun, yaitu 4.000 jam. Sehingga biaya operator dan pembantunya sama dengan Rp62.000 per jam. Total biaya operasionalnya sama dengan Rp353.000 per jam, sehingga biaya pemilikan dan operasionalnya sama dengan Rp391.720 per jam. Ini adalah ringkasan dari biaya pemilikan dan operasional yang telah dihitung tadi. Ini harga senpam, ini nilai depresiasinya, ini bunga asuransi dan pajak, ini pelumas, ini bahan bakar, sehingga ini total per jamnya. Ini adalah monitor yang sudah terpasang di atas tongkang, sedangkan ini pipa paralon yang dihubungkan ke water pump. Berdasarkan hasil perhitungan kapasitas produksi dan biaya pemilikan dan operasi alat dari senpam Nissan RD10, maka kapasitas produksi RD10 300 meter kubik per jam, biaya pemilikan dan operasionalnya sebesar ini, sehingga biaya satuannya sama dengan biaya ini BPO dibagi dengan kapasitas produksinya, yaitu 300 meter kubik per jam, sehingga biaya satuannya sama dengan Rp1.787,41 per meter kubik. Demikian akhir dari video ini. Selanjutnya pada video yang akan datang, yaitu video ke-34, saya akan membahas dalam hal pengetahuan peralatan lain yang berhubungan dengan alat-alat berat, yaitu pengetahuan dasar tentang tongkang atau bars dengan kode video 15BRG01. Untuk dapat notifikasi pada video yang berikutnya, tolong bantu like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian selalu bisa mengikuti dan menonton video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah daftar schedule expose video-video yang sudah dan yang akan datang. Di sini tercantum tentang tanggal pengeluarannya. Video pertama tanggal 19 Juli 2021, berarti ini yang sudah keluar. Pada kolom ini adalah kolom kode dari
topiknya. Seperti pekerjaan pengadaan pasir laut, ini kodenya 21 PLT 01, berarti video pertama yaitu tentang contoh kasus. Ini video ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ke-9. Berarti untuk pekerjaan pengadaan pasir laut ini ada 9 video. Sedangkan yang ini adalah topiknya tentang bulldozer yang akan dikeluarkan atau diekspos pada tanggal 19 Juli 2001 untuk video pertama dengan kode 02BDZ01, yaitu tentang pengetahuan dasar bulldozer ini. Dan seterusnya untuk atau bagi pemula sebaiknya menonton dari video ini mulai dari urutan 01, baru 02, 05, 03, 04, baru 05. Jadi berurutan mulai dari 01, 02, 03, 04, 05. Akan tetapi bagi yang sudah memahami tentang alat-alat berat dan sudah pernah bekerja di lapangan, lebih baik menonton berdasarkan jenis pekerjaannya. Seperti ini adalah pekerjaan pengadaan pasir laut. Pada pekerjaan pengadaan pasir laut ini, alat-alat berat atau peralatan lain yang terlibat dalam pekerjaan ini adalah kapal keruk, tongkang, water pump dan sand pump, eskavator, yang long arm, eskavator standar, rigid dump truck 20 ton, rigid dump truck 5 ton, dan bulldozer. Sehingga peralatan yang di sini ini yang dibahas berikutnya, yaitu bulldozer, pas bulldozer, eskavator ini eskavator, dan seterusnya. Nah, ini dump truknya, ini water pump, sand pump, tongkang ada 3 video, kapal keruk atau dredger ada 3 video. Pekerjaan pengadaan pasir Bangka akan diekspos pada tanggal 2 Desember 2021 dengan kode video 09 BNK 01. Ini adalah video pertama, ini kedua, ini ketiga, dan seterusnya. Beberapa peralatan di sini sudah diekspos sebelumnya, sehingga langsung dilanjutkan dengan pekerjaan pengadaan batu split. Ini pun peralatannya sudah diekspos juga, sehingga langsung pada pekerjaan pengadaan base cost yang akan diekspos tanggal 10 Januari 2022. Nah, ini tanda merah ini adalah sudah menginjak ke tahun 2022. Kode video pekerjaan pengadaan base cost adalah 11 BCS 01 dan seterusnya. Ini ada 10 video. Pada pekerjaan pengadaan base cost, di sini ada melibatkan wheel loader, motor grader, kompaktor yang belum diekspos pada video-video sebelumnya, sehingga disusulkan untuk ketiga alat berat ini. Wheel loader ada 4 video, motor grader ada 3 video, kompaktor ada 3 video. Kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan pengadaan tanah merah dengan kode video ini. Dan di sini ada tambahan alat-alat berat yang belum diekspos pada video sebelumnya, yaitu articulated dump truck dan heavy duty dump truck.
Pekerjaan pengadaan tanah merah ini ada 15 video. Ini sebagai tambahannya adalah video tentang sifat fisik material, ada 6 video. Motor scraper ada 3 video. Dozer shovel ada 4 video. Ini articulated dump truck ada 3 video, dan heavy duty dump truck ada 3 video. Kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan pengadaan batu bara yang akan diekspos mulai 18 Juli tahun 2022. Ini ada 17 video. Kemudian dilanjutkan lagi dengan pengupasan lapisan batu bara atau overburden sebanyak 40 video. Akan tetapi semua peralatan dan perlengkapannya ini sudah diekspos pada video-video sebelumnya, sehingga tidak ada susulan. Untuk yang video-video yang akan datang sudah tidak akan membahas lagi tentang unit-unit atau jenis-jenis alat berat atau peralatan lainnya, akan tetapi akan membahas tentang proyek-proyek atau jenis-jenis proyeknya.